Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassobihi azmain. Amma ba'du. Pertama-tama, mari kita panjatkan puja dan puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah kepada kita. Tidak lupa, sholawat beserta salam mari kita curah limpahkan kepada Nabi Yana Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada yang terhormat Bapak Dr. Edi Suresman MAG dan Bapak Dr. Cucu Surahman STHI MAG MA yang telah membimbing saya dalam mata perkuliahan Seminar Pendidikan Agama Islam, dan tidak lupa juga kepada kedua orang tua saya yang telah mendoakan dan mendidik saya sampai sekarang ini, dan juga kepada teman-teman yang saya cintai. Baik, di sini saya mengambil buku mengenai Islam dan Ipteks, penerbit Lembaga Pengembangan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan LPIK Universitas Muhammadiyah Surakarta, Jalan Ahmad Yani, Pabelan Tromol, Pos 1 Surakarta, tahun 2016. Penulis Taufik MSc PhD, Dr. Sudarno Sobron MAG, dan Dr. Muthoharun Jinan MAG. Tebal halaman 149. Jadi pada buku ini menjelaskan mengenai akal dan wahyu, kedudukan dan fungsi akal dan wahyu dalam memahami Islam, akal dan wahyu dalam perspektif tujuan penciptaan manusia, ilmu pengetahuan, pentingnya penguasaan ipteks, epistemologi ilmu dalam Islam, etos dan kode etik keilmuan, struktur kepribadian manusia, fenomena zikir sebagai eskapisme spiritual masyarakat modern, belajar dalam tinjauan hadis, kepribadian dalam tinjauan hadis, dan yang terakhir, psikoterapi dalam tinjauan hadis. Yang pertama ada akal dan wahyu. Akal ada dalam konteks pembahasan studi Islam adalah daya berpikir yang terdapat dalam jiwa manusia untuk memperoleh pengetahuan dengan memperhatikan alam sekitarnya. Sedangkan wahyu dipahami sebagai pemberitahuan secara tersembunyi dan cepat, atau dimaknai sebagai pemberitaan, risalah dan ajaran Allah yang diberikan kepada para nabi dan rasul. Yang kedua, kedudukan dan fungsi akal dan wahyu dalam memahami Islam. Wahyu sebagai firman Allah yang disampaikan kepada Nabi atau Rasulullah baik secara langsung maupun tidak langsung, berupa al-hadis atau as-sunnah. Sedangkan Allah adalah zat yang maha benar, mengatasi segala kebenaran yang ada. Nilai kebenaran wahyu bersifat mutlak dan mengikat, juga universal. Meletakkan akal dan wahyu secara fungsional akan lebih tepat dibandingkan struktural, karena bagaimanapun juga akal memiliki fungsi sebagai alat untuk memahami wahyu, dan wahyu untuk dapat dijadikan petunjuk dan pedoman kehidupan manusia. Yang ketiga ada akal dan wahyu dalam perspektif tujuan penciptaan manusia. Manusia sebagai puncak atau tujuan akhir penciptaan alam, yaitu secara biologis adalah makhluk yang paling lengkap, yang mengandung semua unsur yang ada dalam unsur-unsur mineral, tumbuh-tumbuhan, hewan, dan unsur-unsur khas manusia itu sendiri, yang merupakan daya yang istimewa dan bahwa manusia memiliki daya otonom. Tujuan penciptaan manusia yang terakhir hanya dimandatkan kepada manusia, yang diharapkan Allah untuk menjadi instrumen melaksanakan kehendak-kehendaknya di bumi. Bentuk lebih konkret dari pelaksanaan kehendak Allah di bumi secara antara adalah kemakmurannya. Itu terdapat surat Hud. 4. Ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan yang mempunyai karakteristik tersendiri, keuntungan atau knowledge, mempunyai cabang pengetahuan, dan ilmu merupakan salah satu dari cabang pengetahuan tersebut. Karakteristik keilmuan itulah yang mencirikan hakikat keilmuan dan sekaligus yang membedakan ilmu dari berbagai cabang pengetahuan lainnya. Atau dengan kata lain, karakteristik keilmuan menjadikan ilmu merupakan suatu pengetahuan yang bersifat ilmiah. Dengan demikian, Islam dengan yang lainnya adalah penekanannya terhadap masalah Al-Quran dan As-Sunnah, mengajak kaum muslimin untuk mencari dan mendapatkan ilmu dan kearifan, serta mendapatkan orang-orang yang berpengetahuan pada derajat yang tinggi. Yang kelima, pentingnya penguasaan iptek. Beberapa informasi Quran itu mestinya iptek bukanlah hal yang asing bagi umat Islam, karena peristiwa sejarah masa lalu itu tetap memiliki nilai kegunaan yang tinggi bagi umat sesudahnya. Sejarah bukan suatu peristiwa statis yang hanya dinikmati, dirasakan dan diambil oleh pelaku dan masyarakat.
Yang keenam, epistemologi ilmu dalam Islam. Pandangan yang berbeda tentang objek yang apa yang dapat diketahui manusia antara epistemologi Islam dan epistemologi Barat telah melahirkan beberapa konsekuensi pada pengembangan ilmu dan klasifikasinya. Sedangkan ilmuwan Muslim sejak awal telah mengenal klasifikasi ilmu yang komprehensif dan disusun secara hierarkis. Yang ketujuh, etos dan kode etik keilmuan. Pengembangan ilmu selain harus jelas objek dan ketepatan modernnya, memerlukan etos keilmuan dan kode etik. Etos diperlukan sebagai semangat pencarian yang motivasi pengembangan ilmu. Pengembangan ilmu tidak akan berjalan sekalipun dan dana dan fasilitas lain tersedia bila tidak ada semangat pencarian pengetahuan sebagai motivasinya. Sementara kode etik diperlukan sepanjang proses pengembangan ilmu sejak awal sampai akhir, bahkan dalam penerapannya. Tanpa kode etik, pengembangan ilmu bisa jadi tidak mempromosikan persamaan manusia, keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat, tapi justru mempromosikan aliansi, dehumanisasi, konsentrasi kekayaan pada segelintir orang dan merusak lingkungan. Yang kedelapan, struktur kepribadian manusia, perbandingan dan titik temu antara psikologi dengan Islam. Kepribadian itu merupakan akumulasi atau tercipta dari sifat alami yang bersifat genetis yang mendapat polesan dari masyarakat di mana individu berinteraksi dan dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya setempat. Karakteristik terkait erat dengan penilaian kualitas tingkah laku, baik buruk yang didasarkan atas bermacam-macam laku ukur yang dianut masyarakat. Yang kesembilan, fenomena zikir sebagai eskapisme spiritual masyarakat modern. Istilah zikir lebih dikenal dalam dunia tasawuf, bahkan menjadi salah satu tahapan untuk mencapai derajat sufi. Seorang belum bisa dikatakan sebagai sufi kalau hatinya masih diwarnai kegalauan kegelisahan yang dirasakan oleh jiwanya. Eskapisme spiritual masyarakat kepada cahaya Islam adalah suatu rahmat dan hidayah bagi mereka yang mengetahui dan merasakannya. Yang ke-10, belajar dalam tinjauan hadis. Belajar adalah peranan penting dalam kehidupan manusia. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa meneliti sebuah jalan untuk mencari ilmu pengetahuan, maka akan memudahkannya pada jalan menuju surga. Amin ya rabbal alamin. Yang ke-11, kepribadian dalam tinjauan hadis. Manusia dilahirkan dalam keadaan yang membawa fitrah. Fitrah yang dimaksud adalah agama yang lurus, tidak mengalami penyimpangan sehingga cenderung kepada kebenaran. Seorang anak yang tumbuh di perbuatan buruk dan Rasulullah bisa setiap bayi lahir dalam fitrahnya. Hanya saja ada berbagai faktor yang akan mempengaruhinya. Ada keseimbangan dalam kepribadian, perbedaan individu dan perbedaan tingkah kecerdasan. Yang setelah sholat tanpa menjadikan suatu panggilan rasa karena dengan sholat manusia telah melupakan segala urusan duniawi bermaksud manusia cenderung meski ia belum tahu sama sendiri seperti berpuasa puasa merupakan penuh dosa. Untuk ibadah puasa adalah penuh dosa dan masuk ibadah haji bisa menjadi terapi untuk mengatasi dosa menyakiti orang lain dan melakukan hak lain yang mengkhianati seperti halnya sabda Rasulullah SAW, barang siapa menunaikan haji memuaskan Allah sehingga ia tidak melakukan perbuatan dosa besar, ia akan hidup seperti pada hari dilahirkan ibu. Psikoterapi melalui zikir, aktivitas bersyukur bisa mendekatkan dengan Allah SWT. Allah akan memberikan perlindungan dan kenikmatan yang berlimpah. Rasulullah SAW bersabda, membaca tasbih akan tercatat 1000 kebaikan yang akan lebur 1000 kebaikan di dalamnya. Psikoterapi melalui Al-Quran. Di antara jenis zikir yang paling utama adalah bacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Bacaan ayat suci Al-Quran bisa mengampuni dosa, mendapatkan kebaikan, memberikan harapan untuk masuk surga dan menghilangkan rasa gundah. Psikoterapi melalui doa. Doa adalah zikir sekaligus ibadah. Doa merupakan ibadah zikir. Rasulullah SAW bersabda, doa adalah ibadah, kemudian dengan membaca ayat dan doa yang dikatakan, doa kepadaku niscaya akan kuperkenalkan dirimu sebelumnya orang yang menyembah dari menyembahku, aku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan dan yang terakhir, psikoterapi melalui taubat. Obat bicara dengan menghilangkan perasaan manis adalah obat. Allah SWT berjanji mengampuni seseorang jika ia bertaubat. Jadi sangat luas ya ilmu mengenai Islam dan Iptek pada zaman sekarang, apalagi sekarang menggunakan teknologi apapun
Saya mohon undur, mohon maaf bila ada kesalahan baik dengan perkataan maupun nulis. Sekian review buku yang saya bawakan mengenai Islam dan Iptex, penulis Taufik MSc PhD, Dr. Sudarno Sobron MAG, dan Dr.